Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Karisma Pujiah dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 10. Tetapi sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang surah Al-Kahfi. Menyebutkan apa sih keutamaan membaca surah Al-Kahfi ini dan keutamaan menghafal surah Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Al-Kahfi adalah nama surat dalam Al-Quran yang artinya para penghuni gua. Surat ini terdiri dari 110 ayat di dalamnya. Al-Kahfi ini diturunkan di kota Makkah sehingga tergolong pada surat Makkiyah. Dalam berbagai hadis dijelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, yaitu 1. Diberi cahaya kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Sementara di hadis lain, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Selain itu, menghafal surah Al-Kahfi, khususnya ayat 1 sampai 10, bisa melindungi diri kita dari fitnah Dajjal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 809, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Selain itu, membaca surah Al-Kahfi juga membuat diri lebih bercahaya. Seperti dalam hadis, siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan terpancar cahaya di bawah kakinya sampai ke langit. Akan menerangi kelak pada hari kiamat dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Surah Al-Kahfi disarankan untuk dibaca saat matahari terbenam di hari Kamis hingga Jumat petang. Mengapa? Karena pada hari itu merupakan hari yang istimewa, di mana hari tersebut merupakan hari di mana Nabi Adam alaihissalam diciptakan dan diwafatkan. Dan kemudian baginda Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdol adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Dan pada hari itu juga ditiup sangkakala dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim dari hadis Aus bin Aus. Di dalam surah ini terdapat 4 kisah yang bisa menjadi pelajaran dan bahan renungan bagi umat manusia sebagai pedoman menjalani kehidupan di dunia. Di beberapa awal surat Al-Kahfi dikisahkan tentang Ashabul Kahfi, yakni 7 pemuda beriman yang menyelamatkan diri di sebuah gua karena menghindari Raja Dicyanus yang kejam dan melarang rakyatnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingginya iman ke-7 pemuda itu membuat mereka berani mengambil resiko untuk bersembunyi di gua untuk mempertahankan akidahnya. Hingga datangnya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menidurkan mereka selama 309 tahun. Di gua tersebut, mereka pun terlindungi dan terhindar dari segala macam ancaman. Kisah kedua di surah Al-Kahfi yakni dialog Sahibul Jannatain, seorang pemilik kebun rindang nan subur yang kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan seorang mukmin. Pemilik kebun ini jadi kafir karena sikapnya yang kufur nikmat dan senantiasa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hingga turut merendahkan orang mukmin yang menasihatinya untuk bertaubat. Lalu kisah yang ketiga yakni tentang pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam yang awalnya menyebutkan bahwa dirinya lah yang paling mengetahui hukum Allah, akhirnya tersadar bahwa terdapat seseorang yang ternyata lebih pintar darinya, yakni Nabi Khidir alaihissalam.
Kisah yang keempat yaitu kisah Dzulkarnain. Kisah ini bercerita tentang raja mulia yang menguasai ilmu dan kekuatan. Cerita ini dimulai dari ayat ke-83 sampai ke ayat 11. Ia mengelilingi dunia ini dan menebarkan kebaikan di muka bumi. Ia menolong manusia di atasnya. Ia mampu membendung kejahatan Ya'juj dan Ma'juj dengan membangun tembok raksasa yang mengurung makhluk perusak tersebut. Kemampuan istimewanya yang lain, Dzulkarnain berkomunikasi dan mengorganisasi kekuatan kaum yang hampir mereka tak kuasa memahami perkataan manusia lain dan tak bisa memahamkan mereka dengan tutur katanya. Kisah ini mengabarkan ujian kekuasaan sehingga tidak sewenang-wenang berbuat aniaya dan membuat kerusakan di muka bumi. Dzulkarnain merupakan sosok penguasa yang tidak terfitnah dengan kekuasaan dan kekuatannya. Ia gunakan karunia Allah tersebut untuk mencari akhirat dengan membuat perbaikan di muka bumi dan menolong manusia-manusia yang lemah di atasnya. Menurut Ibnu Katsir, asbabun nuzul surah Al-Kahfi adalah kaum Quraisy ingin mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi itu pun menyuruh utusan kaum Quraisy untuk menanyakan 3 hal kepada Nabi. Jika Muhammad mampu menjawab ketiga hal itu, maka ia benar-benar Nabi yang diutus. Tetapi jika tidak, maka dia hanya orang yang mengada-ngada saja. Ketiga hal itu meliputi tentang sekelompok pemuda yang pergi pada masa terdahulu, tentang seorang laki-laki penjelajah hingga mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat, serta tentang ruh dan penjelasannya. Setelah ketiga hal itu ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawab esok harinya. Namun sampai 15 malam, Nabi belum mendapat wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum Quraisy pun menunggu dan keadaan itu sempat menjadikan geger kota Makkah. Nabi sangat sedih karena sampai saat itu Jibril tidak lagi datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar gunjingan para penduduk Mekah. Akhirnya datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surah itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ruh yang ditanyakan kaum Quraisy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyimal liyundira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kaziba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minuna bihadal hadisi asafa inna za'alna ma'alal ardi zinatalaha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laza'iluna ma'alaiha so'idang juruja. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba id awal fitnatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Shadaqallahul azim.